bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh, itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami terkait dengan soal partai sombong itu tidak ada nyasar ke manapun, tidak menyebutkan nama partai apapun, jadi nggak ada niatan untuk mengatakan sekali lagi menyasar partai yang sombong. Tapi kita selalu mengingatkan kepada kader-kader Partai Nasdem, Ketua Umum, apakah itu wilayah dan sebagainya, untuk tetap menjadi partai yang santun, partai yang tidak sombong dan sebagainya. Iya, gitu. saya kira itu pun sifatnya umum gitu. Tapi ya siapa yang melakukan dan itu bisa merasa sendiri gitu. Tapi buat PDI Perjuangan kita lebih fokus pada bagaimana mendukung pemerintahan sekarang sehingga pemerintahan ini berjalan efektif sampai dengan 2024 dan untuk urusan pilpres itu kan ya di PDI Perjuangan sudah jelas gitu bahwa ketua umum yang akan mengumumkan, itu adalah hak prerogatif dari ketua umum gitu. Apakah statement ini sebagai pernyataan pribadi atau pernyataan institusi beliau sebagai sekjen? Ini harus saya pertanyakan yang paling mendasar, karena statement-statement seperti ini bisa saja menjadi statement pribadi. Seperti halnya pada Pilkada serentak 2020, ada pejabat partai PDI Perjuangan yang menyampaikan tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat, justru sebagian besar berkoalisi dengan Partai Demokrat. Itu basisnya harus ideologi, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi. Terus saya tegaskan Jawa, partai elektoral kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut. Tutup keran koalisi dengan PKS Demokrat, pakar PDIP bakal disebut partai sombong. Pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan PDIP bakal dicap sebagai partai sombong oleh masyarakat setelah menyatakan menutup pintu koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Demokrat. Pernyataan tak akan berkoalisi dengan kedua partai itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Ujang, pernyataan seperti itu seharusnya tidak Hasto ungkapkan ke publik. Menurut Ujang, jika PDIP sudah berkomitmen sama sekali tidak mau bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, hal tersebut disimpan dalam internal partai saja. Ujang mengatakan sikap Hasto yang secara terang-terangan anti terhadap PKS dan Demokrat bakal mendapat respons buruk dari publik. Menurut Ujang, sikap partai berlambang banteng itu bertolak belakang dengan nilai yang selalu mereka gaungkan, yakni tentang politik kebangsaan. Sebelumnya, Hasto memastikan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2024. Menurut dia, partai pimpinan Megawati itu sulit bekerja sama dengan partai tersebut. Sementara dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP, Golkar, dan Gerindra. Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya Partai Banteng tersebut. Hasto lantas menyebut beberapa partai, diantaranya Partai Golkar, yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik Soekarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional.
golongan karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya Cikal Bakal Partai Golkar hari ini. Niluh Jelantik kirim sinyal mundur setelah Nasdem pilih Anies Baswedan. Wasekjen selama ini nggak berbuat apa-apa untuk partai. Partai Nasdem akhirnya menjatuhkan pilihan calon presiden yang akan didukung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung di 2024. Setelah hal itu berlangsung, beberapa kader Nasdem mengirim sinyal akan mengundurkan diri. Mengenai perkembangan yang ada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menanggapi dingin unggahan atau postingan Niluh Jelantik yang menyatakan pamit dari Partai Nasdem pasca Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara resmi menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Hermawi menilai memang sebaiknya jika tak sejalan dengan keputusan partai sebaiknya memutuskan keluar saja dari partai yang diketuai Surya Paloh. Niluh, kata Hermawi, selama menjabat sebagai salah satu ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem belum ada kinerjanya. Menurutnya, pernyataan Niluh yang memutuskan pamit dari Nasdem juga seperti gayung bersambut pasca Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, apalagi sebelumnya kata dia bakal keluhan terhadap kinerja jabatan yang diemban Niluh. Sebelumnya, politisi Nasdem yang juga pengusaha asal Bali, Niluh Jelantik pamit dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Partai Nasdem, sebab disinyalir sudah tak sejalan lagi dengan partai lantaran adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Selama ini, Niluh Jelantik adalah Ketua DPP UMKM sebagai Nasdem, namun secara mengejutkan ia undur diri pamit ucapkan selamat tinggal. Ucapan selamat tinggal kepada Nasdem disampaikan oleh Niluh Jelantik dalam akun Instagram pribadinya pada Senin 3 Oktober 2022 malam. Deklarasi Anies Capres dan etika politik Nasdem di Kabinet Jokowi. Partai Nasdem selangkah lebih dekat dengan gerbang pemilu Presiden 2024. Kendati belum juga mendeklarasikan koalisi partai yang dimotori Surya Paloh ini, kini sudah memiliki calon presidennya sendiri. Medio Juni lalu, Nasdem mengumumkan 3 nama bakal calon presiden partainya. Mereka yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari 3 nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif. Orang nomor 1 di ibu kota negara itu dinilai sebagai sosok terbaik. Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk bergabung dengan kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri. Anies yang hadir dalam deklarasi tersebut langsung menerima pinangan Nasdem. Dia bilang langkah ini demi kemajuan bangsa. Anies mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Nasdem ke dirinya. Dengan tugas baru ini, Anies bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024. Sementara soal nama cawapres dan keinginannya bergabung Nasdem, Anies mengaku belum bisa menentukan. Sementara perihal koalisi, Surya Paloh berharap Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dapat bergabung dengan partainya untuk mengusung Anies. Sebagaimana diketahui dalam beberapa bulan terakhir, Nasdem, Demokrat dan PKS saling melakukan penjajakan untuk pemilu 2024. Namun koalisi ketiganya tak kunjung diresmikan. Kendati mendukung Anies, Paloh mengaku partainya akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan. Paloh mengatakan tak ada perbedaan apapun antara partainya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Meski ada kekurangan di sana-sini, namun Paloh menyebut menjadi tugas partai-partai koalisi Jokowi, termasuk Nasdem, untuk selalu mengawal jalannya pemerintahan. Paloh menuturkan Jokowi bahkan menyambut baik langkah Nasdem. Presiden juga menghargai keputusan Nasdem tersebut. Menurut Surya Paloh, komunikasinya dengan Jokowi masih berlangsung intens. Dia mengaku telah berkawan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama 8,5 tahun terakhir. Paloh mengatakan mengklaim dirinya menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Presiden. Oleh karenanya, meski Nasdem memutuskan mengusung Anies yang identik dengan oposisi pemerintah, Paloh memastikan komunikasi antara dia dan Kepala Negara masih terjaga baik. Ditanya soal langkah Partai Nasdem, Presiden Jokowi enggan berkomentar. Dia mengatakan saat ini pemerintah masih berduka akibat tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Respon yang sama juga ditujukan oleh partai penguasa PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut saat ini Indonesia masih berduka dengan kerusuhan Kanjuruhan. Puan justru mengimbau seluruh pihak lebih menaruh perhatian pada tragedi tersebut. Kendati demikian, Puan bilang seluruh partai politik memiliki mekanisme pencapresan masing-masing, tak terkecuali Nasdem. Etika Politik, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs
Ahmad Khairul Umam menilai upaya Nasdem mengusung Anies sebagai capres bukan tanpa risiko. Menurut Umam, langkah tersebut mengancam 3 menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Adapun 3 menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.